Hai, selamat datang di channel Teknologika. Jadi video kali ini kita akan mereview sebuah kamera. Di tangan saya ini ada kamera dari Fujifilm dengan tipe Fujifilm Q1. Ini mempunyai desain dan juga fitur yang sangat unik. Karena kamera ini diluncurkan pada tahun 2002, yaitu pada masa awal perpindahan antara kamera analog ke kamera digital. Nah, bentuknya juga unik karena bentuknya itu beda dari kamera digital lain, di mana kamera digital umumnya berbentuk seperti ini, kotak dengan lensa berada di samping, di sisi samping atau di tengah, itu yang bisa memanjang. Tapi untuk Fujifilm Q1 ini dia beda. Nah, kamera ini sebenarnya adalah versi digital dari pendahulunya, yaitu Fujifilm Q1 versi analog. Dan bentuknya sama, dia itu meneruskan kesuksesan dari sebelumnya, yaitu Fujifilm Q1. Jadi kamera ini bisa dibilang mewakili era awal digital fotografi, masa dimana desain masih jadi eksperimental dan warna hasil foto punya karakter unik yang sekarang justru banyak dicari kembali. Baiklah, jadi saya mendapatkan kamera Fujifilm Digital Q1 ini dengan kelengkapan seperti ini. Di sini ada kardusnya. Oke, di sini ada buku petunjuk tentang pemasangan memori. Lalu ini ada buku quick start guide atau buku petunjuk. Ini ada buku garansi. Buku garansinya masih ada, tapi tentu aja ini udah nggak berlaku ya, udah lama banget kok. Ini terus ada CD softwarenya. Ini ada kabel USB-nya. Ini kabel USB-nya. Ini namanya apa ya? Ya seperti inilah pokoknya. Lalu terakhir ada kameranya. Ini dia kameranya, Fujifilm Digital Q1 atau Q1. Namun karena faktor kelangkaan, kamera yang akan saya review ini kondisinya bekas dengan kelengkapan yang masih genap, namun ada minus ringan, yaitu layar LCD-nya yang mengalami penuaan pada lapisan polarisnya. Kalau bisa ganti sendiri sih, harga polaris hanya kisaran 20 ribuan. Sedangkan jika dilakukan oleh tukang servis, kisaran 100 sampai 200 ribuan. Oke, jadi bagaimanakah feel penggunaan dari kamera ini dan apakah masih layak digunakan di tahun 2026 ini? Oke, kita bahas ya. Kalau kita lihat dari desainnya, Fujifilm Q1 Digital punya bentuk yang sangat khas dan out of the box. Bodinya berbentuk bulat dengan lekukan lembut di seluruh sisinya. Desain ini sebenarnya terinspirasi dari versi kamera filmnya, yaitu Fujifilm Q1 Film, yang populer karena tampilannya yang lucu dan ergonomis. Untuk materialnya terbuat dari plastik glossy yang terasa ringan di tangan, tapi tetap solid. Beratnya hanya sekitar 110 gram tanpa baterai, jadi super compact dan bisa dengan mudah masuk ke saku jaket atau tas kecil. Cocok juga untuk dibawa traveling. Di bagian depan kita akan menemukan lensa fixed focus dengan lingkaran perak, tombol perubah mode fokus dari makro dan infinity di sisi bawah, serta lampu flash. Di bagian atasnya hanya ada tombol shutter saja. Lalu di bagian belakang terdapat layar LCD kecil berukuran 1,5 in. Juga ada tombol power, tombol mode, tombol menu, tombol OK, serta tombol navigasi yang berfungsi juga untuk mengatur zoom, flash, dan kualitas foto. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu spesifikasi dan fitur teknis. Fujifilm Q1 dibekali dengan sensor CCD berukuran 1/2,7 in dengan resolusi 2 megapiksel dan menghasilkan foto dengan resolusi maksimum 1600 x 1200 pixel. Mungkin terdengar kecil jika dibandingkan dengan kamera modern, tapi di masa itu sensor CCD Fujifilm terkenal punya reproduksi warna alami dan saturasi lembut,
yang sekarang justru banyak diburu untuk efek digital nostalgia. Ini adalah lensa fixed focus, jadi tidak ada autofocus. Jadi semua objek dari jarak sekitar 1 meter hingga seterusnya akan terlihat cukup tajam. Lalu untuk fokus makronya sendiri menurut saya tidak terlalu dekat. Meskipun kamera ini tidak bisa autofocus, tapi justru itu memberikan karakter khas seperti kamera film atau kamera analog. Jadi feel-nya tuh sama seperti kamera analog seperti ini, yang dia itu juga belum autofocus, jadi autofocusnya juga manual, ada 2 pilihan aja. Kamera ini dilengkapi dengan flash internal otomatis yang bisa diatur ke beberapa mode, yaitu mode auto, force flash, dan no flash. Kemarin saya sempat panik saat flashnya nggak mau nyala. Setelah saya pelajari, ternyata flashnya hanya bisa digunakan di mode focus infinity saja. Lalu exposure-nya akan diatur otomatis oleh kamera dengan shutter speed antara 1/2 hingga 1/2000 detik, tergantung dengan kondisi cahaya. Pengaturan ISO juga otomatis, biasanya berkisar di antara 100 hingga 200. Jadi kamu nggak bisa menggantinya secara manual. Tapi ini justru menjaga konsistensi dari tone-nya. Fujifilm Q1 juga menawarkan beberapa mode white balance seperti auto, daylight, tungsten, dan fluorescent. Untuk penyimpanan, kamera ini menggunakan memori XT Picture dengan kapasitas maksimum di 512 MB. Format file fotonya adalah JPEG tanpa opsi RAW. Lalu untuk dayanya menggunakan 2 buah baterai AA yang membuatnya fleksibel dan bisa dengan mudah didapatkan di toko-toko. Kamu bisa pakai baterai alkalin biasa atau menggunakan baterai AA rechargeable. Untuk transfer data, Q1 Digital dilengkapi dengan port USB dan kabel datanya untuk mentransfer gambar ke komputer atau HP. Atau kamu juga bisa menggunakan card reader untuk proses yang lebih cepat. Nah, bagian ini pasti yang paling kalian tunggu-tunggu. Hasil fotonya seperti apa sih? Jadi Fujifilm Q1 Digital punya karakter gambar yang sangat khas kamera digital awal tahun 2000-an. Tone warnanya cenderung hangat dengan kontras rendah, saturasi warna cenderung lembut, dan highlight sering overexpose. Tapi disitulah daya tariknya. Foto-fotonya punya tekstur digital kasar yang justru terlihat estetik, terutama kalau kamu suka gaya lofi fotografi atau foto klasik. Skin tone juga terlihat natural tapi agak kemerahan, mirip hasil foto di kamera ponsel awal tahun 2000-an. Kalau kamu suka eksperimen, hasil Q1 Digital ini juga cocok untuk diolah lagi di Lightroom atau VSCO. Oh iya, kalau kalian tertarik dengan kamera ini atau berminat dengan barang bekas review channel ini, link pembeliannya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Baiklah, sekarang kita bahas untuk kelebihan dan kekurangan dari kamera ini. Untuk kelebihan yang pertama, dia mempunyai desain retro yang unik dan collectible. Lalu cocok untuk gaya foto lofi, vintage, atau estetik. Ketiga, sangat ringan dan mudah digunakan, sehingga cocok digunakan untuk traveling atau street photography. Keempat, menggunakan baterai AA yang bisa dengan mudah ditemukan di toko-toko. Selanjutnya untuk kekurangannya adalah, pertama, dia resolusinya rendah dan tidak ada autofocus. Ini opsional. Lalu berikutnya tidak ada mode manual sama sekali. Dan terakhir, layar LCD-nya kecil dan tidak terlalu akurat. Lalu, apakah kamera ini masih worth it digunakan di tahun 2026 ini? Menurut saya masih worth it jika kalian ingin kamera yang feel-nya sama seperti kamera analog. Dan tentu saja untuk budget operasionalnya lebih murah.
atau kalian ingin bernostalgia dengan kamera-kamera jadul seperti ini atau kamera-kamera pocket lainnya, ini bisa jadi pertimbangan. Namun jika digunakan untuk foto profesional atau keperluan videografi, tentunya kamera ini sudah tidak worth it atau ketinggalan zaman. Oke, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian suka dengan channel ini, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Karena kita masih punya banyak kamera jadul untuk kita bahas. Dan ingat, kamera bagus itu nggak harus mahal, tapi kamera yang bisa membuat kamu terus semangat memotret. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.